Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Dan saat ini Tuhan, hamba menyerahkan untuk pemberitaan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong dan memimpin, memakai hamba-Mu yang terbatas untuk boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik. Dan setiap kami yang mendengar, kami boleh diberkati. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur nomor 24 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Tema renungan malam hari ini, Allah yang Maha Perkasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini mari kita baca di dalam ayatnya yang pertama. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Dalam renungan saya pada malam hari ini, saya akan mengawali dengan bertanya kepada kita semua. Siapakah manusia yang saat ini dianggap mempunyai kekuasaan terbesar di muka bumi ini? Pemimpin dari suatu negara besar atau orang yang paling kaya di atas bumi ini? Namun, jikalau ada orang yang paling terkaya, terhormat, terkenal dan sebagainya yang orang dunia anggap lebih berkuasa, maka pertanyaannya lagi buat kita adalah, apakah mereka yang terhormat, terkaya dan sebagainya yang dianggap berkuasa itu mampu mengendalikan dan mengatur jalannya alam ini? Bapak Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jawabannya adalah pasti tidak ada. Sampai sekarang belum ada satu orang pun di dunia ini yang bisa melakukannya untuk mengontrol dan mengendalikan alam semesta ini lewat kekuasaan maupun lewat kekayaan yang ia miliki. Kenyataannya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih melihat dan mendengar di sana sini ada banyak terjadi gempa bumi, tsunami, gunung meletus, badai yang begitu hebat, namun semua itu tidak ada yang bisa menghentikannya. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, ada kabar baik untuk kita, yaitu bahwa hanya Dia yang empunya seluruh bumi dan alam semesta ini yang berkuasa untuk menghentikannya, yaitu Tuhan yang kita percaya melalui Yesus Kristus. Jelas dalam ayatnya yang pertama tadi yang kita baca, bahwa pemazmur mengungkapkan kemahakuasaannya karena Dialah Sang Pencipta, pemilik, pengatur, dan yang berdaulat atas seluruh ciptaannya. Tidak terkecuali kehidupan kita manusia yang hidup di dunia ini. Jangan berpikir bisa luput dari pantauannya. Tidak, Bapak Ibu.
dulu, sekarang, bahkan sampai untuk selama-lamanya. Dia tetaplah Allah yang berdaulat dan yang berkuasa atas kita. Jadi tidak ada yang bisa membanggakan dirinya dengan apa yang dia punya. Semua itu di dalam Tuhan tidak ada gunanya. Itu semua hanya sampah, hanyalah sementara, tidak kekal. Namun yang kekal adalah hidup takut akan Dia, melakukan kebenaran firman-Nya, dan hidup takut akan Dia, serta senantiasa mengandalkan Dia di dalam segala hal. Percayalah, kehidupan kita Dia mampu untuk mengendalikannya karena kemahakuasaannya mengatasi langit dan bumi. Amin. Tuhan memberkati dan memampukan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur Engkau adalah sumber di atas segala-galanya, dan kami boleh mendengar melalui kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami senantiasa boleh melakukan kebenaran firman-Mu dan terus bersyukur atas segala apa yang Tuhan berikan di dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Amin.